disturb Because it's time Boring and Dumb. Halo semuanya, do not disturb Because it's time for Ding and Dong. Perkenalkan, gua Ayla dari Divisi Olahraga Reja Senapang Ripta dan temen gua. gue Osa dari Divisi Olahraga Renja Senapang Ripta. Dan selamat datang di episode kelima. Oke, jadi di episode kali ini kita udah kedatangan nih sama atlet-atlet dari SMA Lab School Cirende. Nah, atlet-atlet ini nggak cuma ngewakilin sekolah, juga mereka ada juga yang ngewakilin dari negara sampai kota juga ada. Nah, oke, daripada lama-lama, mending kita mulai perkenalan aja nih. Dari yang mana nih? Dari sebelah kiri dulu deh. Coba perkenalan diri dulu. Kenalin, nama gue Armando dari kelas 11F. Cabur gue taekwondo. Prestasi apa aja yang udah pernah dimenangin nih? Yang paling tinggi? Yang paling tinggi mungkin juara 1 di kejuaraan Liga DKI 1. Wih, Terus, lanjut. Perkenalkan, nama gue Abian dari kelas 11F. Cabornya apa nih? Cabur ice hockey. Ice hockey. Udah pernah juara apa aja nih? kelihatan kali dari Kelihatan kali ya nih. Bajunya udah Indo mewakili Indonesia banget nih. Lanjut. Coba mungkin lanjut. Perkenalan, nama gue Jada, kelas 11E dari cabur baseball. Oke, udah pernah menangin prestasi apa aja? Terakhir di Kejurnas juara 2. Kita sudah juara. Oke. Yang terakhir. Perkenalkan, nama gue Tatenda dari kelas 11B, cabur gue basket. Basket. Prestasinya Prestasinya? Kalau yang paling tinggi sih 8 besar di DBL. Nah, oke, karena tadi kalian semua udah perkenalan diri, biar lebih seru, kita ada yang spesial nih. Boleh Syafura? Oke, jadi balik lagi di game Ding and Dumb. Kali ini kita akan main Forbidden Word. Jadi setiap orang dari kalian bakal dapat satu kata terlarang yang akan dipakein Bando. Jadi Jadi kita nggak udah ada di sini. Terus pokoknya sampai akhir podcast kalian nggak boleh nyebutin kata yang kalian dapat. Kalau misalnya sampai nyebutin, pemain lain boleh nyoret-nyoret satu coretan aja per kata yang dapat. Sama pertanyaannya kalian bakal ngambil di fishball ini. Kalau kalian nggak mau jawab pertanyaannya juga bisa dicoret. Oke. Oke, boleh sekarang Oke, buka buka. mata. Selamat pagi semuanya. Coba lihat dulu. Ayla rambutnya ini banget. Sabar. Gak apa-apa, yang penting kan lihat dulu nih temen kan apa kata-katanya. Oke. Oke. Apa? Coba lihat. Nah, udah lihat. Nah, jadi nanti Ayla sama Osa kasih fishballnya boleh dari tenda, Mando terserah. Terus angka yang didapat kalian bisa buka di docs pertanyaan yang udah kita kasih. Oke deh. Boleh mau terserah mau dari Mando apa tenda? Coba sweet deh, sweet. Sweet dulu, sweet. Nanti Jamrek dah. Nggak, Oh, sweet Bika aja. boleh, Bika Sweet. boleh juga. Biar muter nanti. Ya. Oh. Oke. Nanti. Lu milih dah. Lu milih. Oke, Ada, Mando. Ini ambil. Ya ambil lah. Ya ambil dong. Tutup matanya, nggak boleh lihat. Ayo. Yang 7 dulu. Yang 7. Oh, itu 7 dong. Oh. 6. Nomor berapa? Enam. 6. Oke, Oke. kau bacain ya. Bacain lah. Apa tantangan terbesar jadi atlet di tingkat SMA? Mungkin sulit ngatur jam belajarnya, terus susah. Susah apa? Susah banget. Apa dong? Mungkin pas di jam ini sulit ngatur waktu, terus kayak susah ngatur jadwal juga. Itu latihannya jadi nggak teratur gara-gara banyak kegiatan di sekolah. Oh, Cuma tantangan itu bisa lu ini nggak? Lu jadikan apa ya? Jadi tantangan itu jadi suatu motivasi buat kayak misalnya lu jadi apa manajemen waktunya jadi lebih bagus atau misalnya lebih cepat ngerjain tugasnya sebelum deadline dan juga lu jadi lebih apa ya misalnya kalau ulangannya masih minggu depan tapi lu ngerjain dari minggu ini karena takut ada latihan segala macam gitu. Apa itu membuat lu seperti itu? Ya itu buat gue jadi kayak lebih ngerjain tepat waktu, terus ngesanain apa aja jadi lebih cepat.
Oke. Gue mau nanya Kak Nah, Mando. nah. Pernah nggak bentrok jam latihan sama kayak ada tugas atau apa gitu? Enggak sih, enggak. Nggak pernah? Gak pernah. Pando kena. Anda Langsung ditulis. aduh, nggak usah nonjok. Ini boleh kan? Boleh. Warna hijau. Ini gimana aja? Bisa. Gimana aja? Udah bibir gitu-gitu. Ya jangan dong di bibir. Jangan di muka. Udah satu doang. Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Abian coba. Yan. Ini yang 5. Oke, gue ya. Oke, siapa sosok yang paling inspirasi lu di olahraga ini? Siapa yang inspire lu untuk terjun ke ice hockey ini coba? Waktu itu gue cuman latihan tuh sama coach kan. Jadi awal-awal yang inspirasi gue tuh pelatih gue. Jadi gue latihan private sama dia yang selalu inspirasi gue lah. Pelatih lu. Itu lu mulai latihan itu tuh pas tahun berapa atau umur berapa? Kan setahu gue lu dulu Iya. olahraga lain tuh. Ya jadi gue waktu itu dari kelas 2 SD itu udah mulai ice hockey Ice hockey. sampai kelas 8 SMP. 8 SMP. Habis itu gue sempat vakum, habis itu lanjut lagi ya. Lanjut lagi ya. Apa yang bikin lu pengen lanjut lagi kira-kira? Karena gue ngelihat kesempatannya lebih banyak di olahraga ini sih. Oh. Hmm. Oke. Lanjut. Coba. Lanjut, Dede. 11. 11. Oke. Baca ini. Baca sa. Apa satu jenis makanan atau kegiatan terlarang yang paling kamu rindukan saat sedang dalam masa pemusatan latihan? Biasanya gue kalau lagi pemusatan latihan nggak boleh makan coklat. Tapi gue tuh biasanya diam-diam. Jadi kayak malam-malam nih udah pada tidur, gue ke Indomaret beli coklat. Oh, berarti ada larangan nggak boleh beli coklat gitu Gak ya? boleh banyakin gula. Boleh banyakin gula. Kenapa emang itu? Kenapa? Apa ada ketentuan khusus? Oh enggak. Bakal mengganggu biasanya. Biasanya kayak bakal ngerasa lebih berat atau lemas gitu. Oke. Oke. Sekarang coba. Tenda. Lanjut deh, Mau lanjut tenda? Oke, boleh. Ayo Ten. 16. 16. Apa satu kalimat atau mantra yang selalu kamu ucapkan dalam hati ketika pertandingan sedang berada di titik paling kritis? Coba. Misalnya kayak lu udah last minute gitu. Terus posisinya lagi kalah gitu. Terus kayak bedanya cuma 2 poin. Bedanya cuma 2 poin. 3 poin sekali. Lu harus bisa Sebelum mengembalikan lu- momen itu. Iya, sebelum lu 3 poin, buzzer beaternya lu ngomong apa dulu coba? Yang paling lu sering sebutin. Ya biasanya anggap aja kayak gak 0-0 lagi. Jadi Iya, ya iya. ada pressure sama sekali. Oke, Tapi jadi itu motivasi lu Iya. di mindset lu masih 0-0. Iya. Tapi itu berpengaruh nggak? Berpengaruh banget nggak? Ngaruh sih, ngaruh. Oh, jadi lu nge-reset mindset lu biar setiap quarter gitu lu setiap half time atau apa-apa gitu lu balik ke 0-0 lagi walaupun masih kalah. Lu masih kalah. Iya. Gue boleh dong. Oke. Kan waktu itu DBL Abstring kan yang segitu lawan Krakatau ya? Kemarin, Iya. Krakatau. Enggak. Oh, apa? Ini tuh Serang. Serang. Oke. Itu lu pas kayak lagi on play, lu kayak deg-degan gak sih? Kagak sih. Oh, Bagus banget. Boleh. Karena dia mikirnya masih 0-0. Masih mikir tuh sih normal, jadi nggak ada deg-degan. Iya, boleh. Lanjut lagi. Lanjut. Bisa ngeliat dong kayak gitu. Oh, bisa. Masa pengen ngeliat kayak gini? Nggak boleh dong, Nemo. Saya Mando. 8. Nomor 8. Oke, nomor 8. Makin deket nih sama 7 nih. Apa target atau mimpi kamu ke depan dalam dunia olahraga? Mungkin bisa main di internasional kayak Abian. Oh, main di SEA Games. Iya, main di SEA Games. Kira-kira buat lu capai ke tahap itu apa yang lu harus lakuin? Kalau dari lu sendiri. Latihannya lebih sering lagi, terus kayak mas-masan. Oh, oke. Berarti dari segi latihannya. Kalau boleh tahu lu seminggu biasanya berapa kali latihan? Bisa 4 sampai 5 biasanya. 4 sampai 5. 4 sampai 5. Iya, jadi hari Senin sampai Jumat. Oh. Tapi itu lu pasti selalu pasti bakal pernah ngerasa capek dong. Cuma apakah itu membuat lu menjadi jadi ngebuat lu makin semangat atau malah udah deh nggak usah gitu. Makin semangat sih Makin karena semangat kayak gitu. seru aja gitu latihan.
Seru aja. Oh seru. Tapi pernah nggak ngerasa kayak, aduh capek nih, udahlah males, nggak usah gitu. Kadang pernah. Pandu pernah. Oke. Kena lagi tuh. Langsung lah. Langsung lah. Langsung lah. Coba Ayla deh, Ayla. Warna apa nih? Yang glitter ngasih lu. Glitter bos. Sini dah, Pak. Sini dah. Sini dah, biar kelihatan kamera. Apa kabar? Belum. Udah. Sini nih. Oke lanjut. Lanjut. Abian. 9. Baca Sa. Lu dong. Wah. Gua. Prestasi sebesar yang pernah diraih. Wah, kita semua udah tahu. Sebenarnya udah tahu Ya. sih. Gampang Cuman sih. Cuma mungkin- boleh ini nggak jelasin prosesnya mungkin Nah, Aduh. untuk mencapai itu pasti kan butuh apa ya? Butuh proses yang panjang gitu. Misalnya kayak berbulan-bulan atau sampai mungkin setahun lebih. Kayak yang lu dulu habis vakum terus tiba-tiba masuk lagi terus lu tiba-tiba bisa dipanggil ke timnas. Jadi waktu itu jadi kita pemusatan latihan tuh 4 bulan. Pertama kita semua orang bisa daftar yang eligible. Eligible tuh bisa daftar, ada ketentuan-ketentuannya. Terus dari yang pertama bisa daftar itu kita ada game gitulah. Jadi kayak istilahnya kita main dulu terus pelatih scouting. Terus langsung hari berikutnya itu langsung dipotong jadi sekitar 27 orang deh kalau nggak salah. Dari total Dari 30 lebih sih setahu gua. 30 lebih. Oke. Terus Habis itu lanjut tuh terus latihan sambil seleksi. Jadi latihan itu sambil seleksi. Ya. Terus ada pemusatan latihan di Korea juga. Itu yang dibawa cuman 22 orang. 22 orang dari 22 orang dari 27. 27. Oke. Dan lu masuk situ lagi. Enggak, gua nggak ikut yang ke Korea tuh. Orang yang ikut. Nah, makanya habis itu baru deh tuh habis itu ada final rosternya. Pulang dari Korea ada final roster. Dan lu masuk di Tapi situ. gua masuk. Wah. berarti yang Berarti yang emang- berangkat ke Korea tuh belum Belum tentu masuk, belum tentu masuk. Oke. Jadi Alhamdulillah ya. iya. Alhamdulillah bisa masuk. Ntar kocok dulu deh. Kita kacak biar nggak ada lihat Kocok nih. dulu, ntar Karena dulu. mereka udah mulai nanda-nandain yang mana. Nah, kalau nggak gini deh, Sa. Suruh merem mereka. Ya udah. Suruh merem. Kayak merem ya. Merem. Ayo. 20. Oke, kita coba bacain. Nomor 20. Perbedaan perasaan saat pertama kali menang dibandingkan dengan kemenangan terbaru. Biasanya sih kalau awal banget karena gue apa ya bisa dibilang menang-menang tuh baru akhir-akhir ini karena dari dulu tuh dari tahun 2021an sering kalah. Jadi ya kita perbaiki timnya, kita kayak apa ya itu bilangnya scouting ulang, kita pilih lagi pemain yang bisa jadi pemain inti. Habis itu baru mulai menang lagi di 2025. Nah pertama kali menang itu dulu kayak sedih tapi kayak bangga, jadi kayak masih nangis. Oh, masih Nangis. terharu. Masih terharu terharu banget. Tapi kalau sekarang udah kayak Udah biasa. Ya, Oh, Mas. biasa menang. Iya. Udah mulai ini ya, udah mulai terbiasa dengan megang piala gitu ya. Kira-kira Juara satu. nih dari lo apa kemenangan yang bisa bikin lo terharu? biasanya kayak misal gue final point atau make the final out. Biasanya kalau ibarat kalau bola tuh nendang apa gol terakhir, Oh, goal, last minute goal last sih. minute goal biasanya Oke. gitu. Terus ada nggak lu kompetisi yang pengen banget lu menangin kayak gitu? Nasional, internasional, Insya Allah kalau bisa pon. pon. Oh, Oke. Oke, tadi Osa kena. Osa tadi kena. Osa kena. Kita boleh nanya mereka nggak sih? Boleh banget nanti. Boleh. Udah. Ya, Enggak, ten, ayo. Ya, ten tapi Boleh. banyak. Nah, segitu. Enggak. Langsung rugi. Sama kacamata, Sa. Enggak mau, enggak mau. Harus Oh, ya udah. Nih. Oh, Mandan sama ten. Mandan. udah. Mandonya separah itu loh. Ya udah, yuk, lanjut. Nah, lanjut, ten. Oke. Merem. Ayo, Taten. Merem. Ini kan ada objektif ya. 15. Oh, 15. Oke. Gua. Gua ya. Ayo.
15. Selain olahraga yang kamu geluti, apa hobi atau aktivitas yang menjadi pelarian terbaik kamu saat sedang stres? Biasanya sih ya lari sih. Lari. Kalau lari doang. Lari doang. Berarti lu suka itu sama lari? Oke, kalau misalkan lu pilihan antara mau basket atau lari, lu lebih pilih mana? Gue lari sih. lebih lari dibanding basket. Iya. Emang sebenarnya pengen lari. Berarti lu suka lari banget? Lu yakin? Serius? Lu mau pindah coba aja? Udah. Oh, udah. Oh, sekarang udah pindah jadi ya. Oke. Jadi Ada yang mau nanya lain? unik juga ya tiba-tiba Iya, lari. tiba dari mungkin Kirain tetap mungkin nih dia lebih enjoy larinya Larinya. daripada main basket. basketnya. Oke. Kenapa emang Ten lu lebih suka lari? Apa ya? Lebih enjoy gitu lah. Lebih enjoy. Lebih enjoy. Nemuin ketenangan di lari gitu. Iya. Oh, pelari. Kalau- Berarti kalau pelari culture aja atau culture banget? Kena. Dia lagi. Udah, boleh. Balas dendam sana. Oh, lagi yang kan. Gue pengen coba tenda mau jadi iya. Tapi kan nggak tahu tuh tempat sini. Berapa? 12. Sasa lu. Oke, 12 kita coba 12. Nomor 12, ada nggak ritual atau kebiasaan unik yang wajib kamu lakukan sebelum bertanding untuk menjaga fokus? Biasanya sebelum tanding tuh mandi air es terus sama ngurut. Diurut, waduh, diurut. Oh, mandi air es. Mandi air Itu es. mandi Itu air es buat maksudnya gimana? Kayak megangin otot Iya, buat megangin otot, terus Recovery ya. oh, Biar nggak Pernah terlalu. nggak lu mandi air es? enggak, kebetulan saya bukan atlet nih. Kena air Iya es. juga. Jadi misalkan lu pernah nggak kayak sebelum lu tanding gitu nggak ngelakuin dua Nggak itu? ngelakuin ya? Biasanya sebelum tanding gak ngelakuin mungkin makan makanan pedas terus Bukan. Pernah Nggak ngelakuin itu. Dua hal itu. nggak pernah. Oh, nggak Oh nggak pernah. pernah. Oh ya udah. Udah. Ya. Tapi biasanya Ya. urutnya urut apa? Iya, kalau Urut semua oh, satu badan. Oh satu badan. Kalau ngurut gitu panggil atau lu datang ke tempat? panggil. Mau tahu banget sih. Siapa tahu kalau datang ke tempat Mau kan tahu berarti banget. private dia punya sendiri. Gimana Tir? Nasi. Asik. Itu kan dia. Aduh kurang nih. Kok Aila dendam banget sama Bukan ini kenapa nggak banyak ya? Kok nggak? Aila belum kena nih. Iya. Mau dia udah? Udah. Belum. Jangan belum juga. Dia hoki sih. Dia hoki. Albion sebenarnya susah. Oke, lanjut Tapi itu susah cuman dia. Susah. Kok bisa kena? kena ya. Lau. 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 Sabar. Merem. Udah. Sabar nih yang bawa-bawa gua naikin dulu. Dulu kan. Tadi mana? 7 sama? Enggak udah biarin aja. 12 termasuk dia. Kan harus belum mereka belum. Nomor 7. 4. Oke, nomor 4. Pernah nggak sih kamu merasa mau menyerah? Terus apa yang bikin kamu tetap lanjut? Waktu itu gue mau nyerah pas gue nggak masuk ke yang TC di Korea. Oh itu berarti kan ke Korea tuh ada tesnya juga. Iya, enggak TC. Oh, tahu training center. di Korea. Budak tuh. Jadi lu karena lu mikirnya kalau nggak ke Korea tuh nggak bakal lolos. Iya, gue sempet mikir kayak gitu. Iya, ngerti. Kalau dari kalian ada nggak nih yang pernah kayak gitu? Kira-kira? Aman sih, aman. Gak ada. Gak ada yang bikin kalian kayak pengen apa? Mungkin kalau sekarang gara-gara udah mau kelas 3, jadi kayak Lebih fokus. harus lebih fokus buat jadi lulus PTN gitu lah. Kira-kira nih, menurut lo dari Kita semua. kita semua yang di sini, yang menurut lo yang paling bakal lulus PTN siapa? Menurut gua. Iya. Tahu sih banyak. Iya menurut lo. Gua Salah satu aja belum pilih. ada sih. Pilih salah satu coba. Yang paling most likely. Osa karena Kenapa? saintek. Saintek. Oh, dia kan Ini kan saintek. Ini juga saya. Aku anak pol. Oh. Iya.
Tapi tujuannya udah ada masing-masing. Masing-masing. Oke, Jada kena. Tidak kena. Jada kena. Oh, kenapa dia ya? Coba gua. Coba gua. Coba dia ya. Iya. Tidak kena Sama apa tadi? anjing. Nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Dapat kacamata dulu Jan. Iya. Aduh, Dia kelihatan dong. Apa dia dibaca? Apa dia itu jatuh? Apa dia itu? A few moments later. Semuanya coret Jada. Let's go. Jatuh. Yang paling terakhir apa nih? Di bawah, apa itu di bawah? Hijau glitter kan. Sini Jan. Udah kena semua aja deh. Mandu. Belum dong. Jadi. Ya kan? Hancur. Hancur ya? Aduh, oke. Rusuh banget sih ya? Di bawah pasti cowok. Oke, berarti kita lanjut ya. Udah ganti ya. Oke. Peraturan dari host. Ya udah. Jadi udah Gua lagi. Bim salah. Bim dapat apa? Oh, lu yang milihin enggak dia? Apa sih, Lah? 13. Oh, tike. Gue bacain. 13. Dia yang baca. Kenapa baca sih? Dia yang baca. Mau jadi host? Siap. Saya di timnas ya, Pak. Bagaimana kamu tetap memotivasi diri di saat sedang jenuh atau mengalami cedera panjang? Pertama, Pernah cedera panjang nggak? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah, itu bagus sih. Bagus ya. Nggak tahu sih jadi ya mau jawab apa. Karena Atau enggak, Kalau saat jenuh, kalau lo jenuh. misalkan udah lama nggak latihan nih, Oh, iya. jadwal latihannya udah nggak kayak udah turun, udah nggak. Mungkin lu udah mau fokus buat kuliah gitu. Iya. Iya. ya pasti kangen sih karena gue mulai baseballnya dari kelas 3 SD. Jadi kayak udah hitungannya udah kayak rumah kedua lah. Kalau cara lu biar lu kayak nggak apa, kayak lu jadi kayak tetap bisa maintain kesukaan lu sama baseball itu gimana? Nonton aja paling. Nonton, oh pertandingannya gitu. Pertandingan. Berarti udah sekitar berapa tahun tuh? Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Berarti setengah hidupnya Berarti berarti. setengah hidup lu. Lu umur berapa sekarang? 17. 17. Oh, ayo kita lanjut. Siapa sih Tenda ya? Tenda. Tanda. Baca dulu tadi. Lari culture. Si pelari culture yang lebih milih lari daripada basket. Basket culture. AKA Apa sih? Aku mau Yang lebih pilih lari daripada basket. Tadi kita mau like dulu, nanti ada loading loh. Gue lupa. Ya Allah. 19. Oke, 19. Ella, boleh bacain? Jika ada satu bakat terpendam yang kamu miliki di luar olahraga apa? Olahraga. Di luar olahraga. Menurut lo nih, apakah main ML? Enggak. Bukan main ML, pakai skin tigreal collector. Apa ya? Ekonomi sih menurut gue ya. Oh, mau jadi pebisnis. Keren. Kira-kira apa yang bikin lu percaya kalau lu jagonya di bisnis coba? Apa ya? Ya kombinasi PD sama apa ya? Praktek. PD lu tinggi. Jadi Buat bisnis ya. Oh. oh itu jadi itu bakat terpendam lu yang sekarang nggak pernah lu keluarin. Gak pernah. Oh, Ada yang lu Soalnya inspire ada kenapa lu pengen maksudnya. itu? Timothy Ronald sih. Dia nge-inspire tuh banget ya? Dia nge-inspire tuh banget ya? Lumayan lah, lumayan. Lumayan. Lu suka banget. Oh, jadi Oke. berarti dia Kenapa dia nginspirasi lu tadi? Iya, coba. Duitnya banyak sih. Oh, jadi lu Jawabannya simple ya. Simple ya. Banyak aja. Banyak aja banyak banget. Banget sih. Itu kayak banget ya. Kita semua setuju ya. Kita setuju. Oke, Tenda kena. Apa kata lu? Banget. Tiga orang coba, 3 orang. Ayo. Gua mau tenda satu. Gua juga. Udah Bian gimana kalau ini orang tuh Nggak, jangan ambil. Jangan ambil, ayo aja. dulu lihat dia. Wow. Wah. Aduh. Sini teh. Jangan. Jidatnya. Wah. Ayo Ten.
Dia sekalinya kenal langsung Coba Ten, kita ulangi. Apa tadi kata lu? Enggak. Lagi. Ayo. Lanjut. Bram. 3. Aku dapat 3 dia. Nomor 3. Coba. Gue ya? Lo. Gimana cara kamu bagi waktu antara sekolah, latihan, dan kehidupan kerja? Oke, kita lanjut. Tadi ada technical difficulties sedikit ya. Iya. Roboh. Nomor 3 tadi nomor 3. Lu ditanya. Oke, ini udah terakhir guys. Gimana cara kamu bagi waktu antara sekolah, latihan, sama kehidupan sosial? Coba. Gimana cara, Kak? Oke, kita mungkin contohnya dalam seminggu deh. Dalam seminggu kan Misalnya lu sekolah 5 hari, terus habis itu apakah lu ada latihan? Latihan kan tadi udah dibilang Iya. seminggu 5 kali. Terus apa lu ketemu sama teman-teman lu? Apa Nah, ketemu itu cewek gimana lu tuh? mungkin? Ada nggak? Biasanya kalau Ada nggak sih? Jadi lu nuduh atau Gua nanya. Oh. Ada nggak sih? ada. Oh. Siapa tuh? Siapa? Coba kita mention mungkin. Mention mungkin namanya. Boleh? Shout out. Syarat buat. Mica. Pernah nonton lu nggak? Nonton belum? Belum. waktunya. Belum ada waktunya. Oke. Jadi gimana baginya? Jadi kalau lagi misalnya hari sekolah biasanya gue bikin jadwal nih. Kayak hari Senin ngapain apa aja biar lebih cepat ngerjain. To-do list-nya gitu ya? Terus biar lebih gampang juga pas pulang latihan tinggal istirahat, nggak harus ngerjain apa-apa. Oh iya betul. Tapi Sabtu Minggu itu biasanya lu pakai buat latihan atau lu pakai buat istirahat atau gimana? Biasanya Minggu juga ada latihan. Minggu juga ada latihan. Oke. Jadi kira-kira lu manfaatin satu hari free time itu lu ngapain aja Ngapain biasanya? aja? Coba biasanya. Biasanya main. Main. Tidur aja sih. Tidur. Istirahat. Lanjut. Coba kita lanjut ke Lanjut ke Abdian. Abian. Tadi kena nggak sih? Tadi ada yang kenal nggak sih? Tadi kena nggak sih? Pernah nggak sih? Kena. Coba VAR dulu. Ya, VAR dulu. Oh, gua kira kita kenal semua ya. Iya, boleh. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Gak boleh ngeliatin, matanya ditutup. Ini udah kelihatan juga sih. 14. Nomor 14. Apa saran paling jujur yang akan kamu berikan kepada anak kecil atau seseorang yang ingin mengikuti jejak kamu? Ada pesan-pesan nggak? Misalnya nih, ngelihat misalnya ada anak-anak gitu, atau misalnya mungkin teman-teman lu sendiri yang pengen ikut ice hockey, terus pengen juara SEA Games juga, lu ada kata-kata motivasi nggak? Atau tips and trick dari lu? Pokoknya jangan pernah malas latihan. Itu nomor 1 menurut Latihan PSTS juga latihan ya? latihan ya. Terus karena waktu itu gue berhenti, jangan berhenti juga. Oke, boleh. Oke, boleh kata-katanya. Lanjut Lanjut. ke Dada. Waktu nih waktu ya. Siapa? Lau siapa? Lalu sapi. Gak boleh lihat ya, Ella. Nomor 1 diambilnya. Apa yang pertama kali bikin kamu tertarik masuk ke olahraga ini? Olahraga baseball. Kan tadi katanya kelas 3 tuh masuk. Apa yang ngebuat lu masuk? Iya. Nggak ada sih. Jadi pengen tahu aja. Tiba-tiba main Awal, baseball. jadi dari dulu tuh gue udah mulai olahraga kan dari kelas 1. Main apa aja tuh? Ya olahraga bola gitu. Bola, basket gitu. Terus? Apa ngeliatin aja sih? Iya, dia tahu. Gua udah coba banyak olahraga lah. Terus akhirnya stay di sini. Dari sini. Iya. Menurut lu, di antara kita siapa yang paling cocok Atletik. main baseball?
Yang bakal kalau kalau misalnya lu suruh milih buat jadi teammate lu. Maksudnya udah baseball prospek gitu. Iya. Orang yang pakai baju merah. Siapa? Yang Banyak nih. Oh. Ini merah, ini merah. Merah. Yang ada gambar Gerindanya. Iya, siapa dia? Siapa ya? Kenapa emang? Kenapa? Nggak apa. Kenapa? Oke. Mungkin lu pertama kali baseball tuh kelas 3 itu kayak les atau gimana atau Atau nggak sengaja lagi main aja diajak teman gitu? iya. Enggak sih, nggak kayak apa ya? Kayak klub-klub doang gitu. Jadi Kayak lu- klub bola kan ada apa kayak apa? Siop, SSB gitu. Iya gitu. Oh, iya. Udah join gitu ya. Lanjut ya. Bukan dia diambil mana? Iya. Nomor 3. Nggak boleh. Oh, Ketahuan matanya masih kebuka. Abar ulang. Ronda. 18. Oke. Ayo lah. Oke, last question. Apa buku, film, atau musik yang paling menginspirasi perjalanan kamu sejauh ini? Kira-kira apa dari Kira-kira. Uni 10? Eh, paling ya kalau musik ya lagu dari Drake. Ya, pokoknya lagu dari Drake aja. Wih. Kira-kira top 3 Drake yang paling lu suka apa? Headlines yang pertama tuh. Headline. Itu bagus. Bagus. Over My Dead Body. Sama banyak sih jujur. Lu ngedengerin lagu itu pertama kali di mana tuh? Apa ya? Apa lu nggak sengaja denger misalnya teman lu lagi nyetel lagu gitu, atau lu denger misalnya di Iya. mall apa di mana gitu? Misalkan lu pertama kali suka sama Drake tuh karena apa? Pas gue kecil gue sering denger di mall gitu. Sering di mall. ya. sering di Terus mall. sekarang lu ngedengerin lagi. Ya. Oke. Apa itu lu ada ini nggak? Pre-game, lagu pre-game. Headlines. Headline. Jadi pas sebelum DBL, Ya, ya. Yang bener headline gitu ya. Terus headline. Oke, kayak udah selesai ya nih pertanyaannya, udah banyak, mukanya juga udah pada hancur ada banget sendiri nih. juga. Saya juga udah, tapi saya nggak ngomong Iya. itu. Nggak dapet, Abian emang. Oke. Jadi ada nggak kesan-pesan kalian selama mungkin apa udah menjadi atlet, atau misalnya kalian selama ini gimana gitu menjalani olahraga tersebut, udah menang banyak kejuaraan, terus juga ya mungkin ada kata-kata motivasi lagi nggak buat orang-orang luar sana yang mau menjadi kayak kalian gitu. yang jadiin kalian motivasi nih. Oke, dimulai dari siapa? Mando? Apa? Mando boleh. Mando lagi. Ini kesan dan pesan dulu. Ada di grup ya. Oke. Sama gitu kok. Ayo, udah mulai dari Mando. Sekarang lu udah. Mando. Lima kan? Lima-limanya. Gua ada, Ben. Udah cukup. Ayo, Ben. Lu yang dekat. Gua belum pernah jada. Ya udah. Baiklah. Enggak baik. Kenal satu doang lah, Yang glitter semuanya. Dia udah banyak loh. Ini tunjuk. Sini. Kanan lu. Saus pipinya. Sini bawahnya. Oke. Lanjut mungkin dari Habis lu Yang glitter habis. hidupnya Abian tuh pakai glitter tahu. Oke, lanjut mungkin dari Mando. Tadi kita ada introduction. Mungkin kesannya kalau jadi atlet seru sih, banyak experience baru, terus kayak ngerasain tantangan, kayak lu merasa bosan di suatu olahraga itu, terus tiba-tiba jadi semangat lagi. Oke. Lanjut. Yan. Ada kata-kata lagi atau Kata-kata apa nih? kata-kata boleh. Boleh. Pesan-pesan aja lah. Pesan-pesan. Apa ya? Pesan-pesan selama ini lu udah hoki dari lu kelas 2 SD. Itu pakai skill lah hoki. Itu ya. Apa ya, kesannya paling pas yang paling berkesan waktu selama perjalanan gue di hoki itu pas SEA Games sih. Terus SEA Games ya. Pas menang SEA Games itu, apalagi menangnya
tipis banget lawan tuan rumah waktu itu. Nangis nggak nangis? Ditonton sama siapa? Ditonton Ditonton sama siapa? Semuanya. Mention dong, mention dong, mention dong, Mandu aja udah berani mention. Oh iya. Tarita. Waktu itu Nah, langsung diem mah. ditonton semuanya banyak Oh, lah. semuanya, mama, papa, adek, ada Iya, ada keluarga semuanya. orang sayang. Oke, mungkin lanjut. Ada Apa? pesan-pesan dan juga kata-kata. Ya jangan nyerah aja lah. Singkat banget. Coba dari lu yang Menurut gua kayak- lu. Gue lebih enjoy have something to do with life. Jadi kayak Sabtu Minggu tuh gue gak kosong kalau ada latihan. Jadi kayak gue lebih enjoy aja. Udah enjoy ya. Oke, mungkin Terakhir, dari Tenda. Tenda. Kesan-pesannya sama-sama sih kayak Jada, jangan nyerah kayak gua. Dan pindah olahraga tiba-tiba. Pindah olahraga. Ya, Itu pindah tuh gara-gara nyerah. bukan nyerah sih, tapi apa ya? Gua gampang bosan orangnya. Gampang bosan. Jadi lu beneran kayak udah jenuh banget gitu. Sampai Terus habis baru itu ganti. Ya, kayak dulu kan gue SD full bola. Terus tiba-tiba anak SMP bola tuh. gue masuk Bola. basket. Oh iya, waktu itu kenapa lu pindah dari bola ke basket? Apa gara-gara bosan atau ada faktor-faktor lain? Laila kena. Langsung semuanya. Langsung 5-5 ya. Oke. Pak, buka mata. Oke. Mata gue sih hari berita-berita ini. Iya. Udah. Baik. Oke. Oke. Terima kasih telah kalian udah datang ke sini. Iya, makasih banyak ya udah sharing udah share juga. Udah diundang kita. Ya, semoga mukanya nggak apa-apa ya semuanya ya. Iya, Oke, makanya. Main itu. Baik, Oke, mungkin sekian dari kita. berdua. Dan Sampai maaf jika ada salah dan kata. salah kata. Sampai jumpa di episode Ding Endong selanjutnya.